Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore teman-teman semuanya. Teman-teman pemuda Ketapang dan juga teman-teman pemuda Keramat dimanapun teman-teman semua berada. Kita ketemu lagi di ibadah online kita, ibadah online pemuda. Dan sore hari ini kembali kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama mengambil waktu buat menyembah Tuhan dan juga pastinya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, aku undang kita semua untuk kita satukan hati, kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Puji bagimu Yesus, haleluya. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya, Yesus. Haleluya. Puji bagimu Tuhan. Urapan-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab itu kami mau terus Tuhan memuji meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Puji bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
Kau Tuhan yang kami kenal dan kami puji dalam nama Yesus. Kau Allah yang selalu ada. Kau Allah yang selalu setia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Glory, 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 haleluya. Dimuliakan, ditinggikanlah Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahta Tuhan. Engkau yang berdaulat Tuhan di dalam hidup kami. Kalau sampai saat ini Tuhan kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kebaikan Engkau Tuhan, hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan Tuhan selain Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Segala puji, hormat, serta syukur hanya bagi-Mu ya Yesus. Kiranya Tuhan pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah hati-Mu disenangkan Tuhan. Lewat apa yang boleh kami naikkan. Biarpun terbatas Tuhan, tapi kami tahu Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas ya Bapa. Kalau sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan itu adalah apa yang kami butuhkan. Dalam kami melangkah menghadapi hari lepas hari Tuhan. Kami tahu Tuhan, sandaran kami, pegangan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami boleh dapat kekuatan yang baru. Biarlah kiranya lewat firman-Mu yang selalu baru Tuhan, kami mendapatkan kekuatan. Kami mendapatkan kepuasan Tuhan. Sebab semuanya itu hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya semua apapun yang keluar dari lidah bibirnya ya Bapa adalah firman-Mu Tuhan, adalah Engkau sendiri yang akan terus menerus menguatkan kami Tuhan. Menjadi landasan kehidupan kami. Kami mau jadi anak-anak muda yang terus Tuhan berpegang pada firman Tuhan. Kami mau terus menjadi anak-anak muda yang mengandalkan kuasa Tuhan. Mengandalkan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan segala pujian, syukur kami dan doa kami hanya di dalam satu nama. Nama yang ajaib, nama yang mulia. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali saya bisa menjumpai rekan-rekan semua dalam tayangan ibadah online Pemuda Ketapang Keramat. Dan yang akan saya bagikan, firman Allah yang akan saya bagikan saat ini adalah berhubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Kalau kita membaca dalam 1 Yohanes, dalam suratan Yohanes yang pertama, pasal 5 ayat yang ke-7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sama juga dengan Bapa dan Firman. Firman kita tahu Firman adalah Yesus. Ketiga ini adalah 3 oknum Allah. Jadi Roh Kudus adalah juga Allah. Dan kalau kita membaca di Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong. Kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Allah dan Roh Kudus itu adalah juga oknum, ya.
oknum Allah. Sebab itu Roh Kudus bisa kita kasihi, bisa kita cintai, dan Roh Kudus juga harus kita hormati. Karena sekali lagi Roh Kudus adalah oknum Allah. Waktu Yesus mau naik ke sorga, dia katakan dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus adalah disebut juga penolong. Kita tahu arti penolong adalah orang yang membantu kita, ya. Dalam hal ini Roh Kudus membantu manusia untuk mengajar segala sesuatu dan juga mengingatkan, ya. Mengingatkan, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26, di sini dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang akan mengajarkan dan juga mengingatkan. Jadi Roh Kudus menolong kita. Kita akui bahwa daya ingat kita kadang-kadang terbatas. Kita seringkali lupa akan apa yang pernah diajarkan, apa yang pernah firman Allah yang pernah disampaikan. Tapi dengan kemampuan Roh Kudus, maka kita bisa ingat lagi apa yang seperti yang di sini dikatakan, apa yang pernah yang Yesus katakan, firman Allah yang pernah disampaikan, yang mungkin kita pernah dengar tapi kemudian lupa. Nah, Roh Kudus itu bisa mengingatkan kita kembali. Dan kemampuan Roh Kudus untuk menolong, untuk mengingatkan, mengingatkan kita bukan juga hanya terbatas pada hal firman Allah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus adalah penolong yang dapat menolong kita mengajar dalam segala sesuatu dan juga mengingatkan. Sebab itu untuk kalian yang masih, katakanlah masih kuliah, yang kalau harus menghadapi ujian, harus menghalangi di sekolah ada ulangan. Dalam kita menghadapi ujian ulangan, jangan lupa berdoa. Ya, sebelum kita menghadapi ujian ulangan, kita berdoa, kita minta Roh Kudus untuk menolong kita, untuk juga mengingatkan apa yang sudah kita pelajari. Sebab dikatakan sini Roh Kudus penolong yang mengingatkan kita. Ya, jadi bukan terbatas hanya mengingatkan mengenai firman Allah yang pernah kita dengar, tetapi juga dalam hal-hal kehidupan sehari-hari, Roh Kudus adalah penolong kita. Sebab itu kita sangat perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita membaca dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saya katakan tadi, kita seringkali mudah lupa apa yang kita sudah pernah ingat, kita pernah pelajari, tiba-tiba lupa. Tetapi sekali lagi, Roh Kudus dapat membantu kita dalam kelemahan kita. Berbicara mengenai kelemahan, maka kelemahan itu bukan hanya memori saja, kemampuan kita untuk mengingat, tetapi juga dalam mengangkat beban, ya. Jadi diartikan di sini membantu dalam kelemahan, artinya juga kalau kita baca di dalam Lukas pasal 10, Lukas 10 ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Membantu aku. Di sini Marta yang sibuk dengan pekerjaannya mempersiapkan macam-macam makanan, sedangkan Maria dikatakan duduk di kaki Yesus. Lalu Marta katakan kepada Yesus, suruh Maria membantu aku. Artinya meringankan beban pekerjaan daripada Marta.
Nah, Roh Kudus adalah, kalau kita baca tadi, meringankan beban kita ya. Jadi apa yang menjadi keberatan kita, masalah kita datang kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus akan sanggup mengangkat beban, mengangkat masalah yang kita hadapi. Hari-hari ini kita dihadapi dengan hal-hal yang memberatkan, menakutkan kita, tetapi kita tahu kepada siapa kita harus datang. Duduk di kaki Yesus, maka kita akan merasakan ketenangan. Disitulah kalau Roh Kudus bekerja, maka Dia akan mengangkat juga beban-beban yang memberatkan kita, ketakutan, kekhawatiran kita. Roh Kudus sanggup untuk mengangkat beban kita. Haleluya. Selanjutnya, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 8 ayat 17, di situ dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya. Roh Kudus menanggung kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dia juga menanggung kelemahan fisik kita, ya. Dia menanggung penyakit kita, dia menanggung fisik kita. Sebab itu kita sangat memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Ada kekuatan. Roh Kudus memberikan kekuatan. Kita ingat kisah mengenai Petrus ya. Waktu Yesus akan disalib, seorang anak kecil dikatakan melihat Petrus dan melihat, oh ini murid daripada Yesus. Tapi Petrus dengan segera mengatakan, bukan. Dia bukan murid Yesus ya. Dia Alkitab katakan Petrus menyangkal bahwa dia adalah murid daripada Yesus. Hanya seorang anak kecil membuat dia takut. Tetapi kita tahu setelah Yesus naik ke sorga, kemudian murid-murid dan ada 120 orang yang tetap bertahan di kamar loteng, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan kalau kita baca kemudian bagaimana Petrus kemudian dengan berani berkhotbah, sesuatu yang sangat berbeda. Petrus yang sebelumnya menyangkal Yesus hanya karena seorang anak kecil yang bertanya kepadanya, Petrus takut. Tetapi setelah Petrus penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasa itu, maka dia mempunyai keberanian untuk bersaksi, kemudian keberanian untuk memberitakan Injil. Dan itulah yang kita juga perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu Roh Kudus untuk juga mempunyai keberanian untuk menjadi saksi, untuk memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, memberitakan mujizat-mujizat yang pernah kita rasakan kepada orang lain, dan itu menjadi berkat sehingga banyak orang bisa datang percaya kepada Yesus. Sebab itu kita sangat memerlukan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan. Roh Kudus mengingatkan. Semua itu yang kita perlu juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya katakan tadi, dalam mengingatkan bukan hanya mengingatkan ayat-ayat Alkitab, tetapi juga mengingatkan akan katakanlah dalam ujian apa yang telah kita pelajari. Roh Kudus juga mampu memberikan kemampuan kepada kita dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kita harus selesaikan dalam pekerjaan-pekerjaan. Kita bisa minta datang kepada Allah dan Roh Kudus akan menolong kita, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik. Dan kita bisa menjadi contoh bagaimana campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Orang lain akan bisa melihat
kemampuan kita, bukan oleh kemampuan kita sendiri, tetapi Roh Kudus yang menolong akan kita. Dan kalau kita membaca dalam Sakaria pasal 4 ayat 6, saya tidak usah baca di situ, di mana waktu itu diceritakan adanya penglihatan terhadap yang dilihat oleh Nabi Sakaria. Di sana dikatakan waktu orang Israel akan kembali dari pembuangan di Babel, maka salah satu tugas mereka adalah memperbaiki kota Yerusalem yang sudah rusak, tembok-temboknya sudah rusak, dan juga bait Allah sudah rusak. Kita baca saja dalam Sakaria pasal 4 ayat 6. Maka berbicara ia, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Dan di sini Zerubabel adalah juga orang yang kembali, salah satu petinggi bangsa Yehuda yang kembali ke Yerusalem, dan dia diberikan kemampuan yang secara fisik di luar kemampuannya. Allah memberikan kemampuan kepada dia untuk dapat membangun kembali atau memperbaiki bait Allah yang sudah rusak. Nah, itulah kita sangat perlu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dapat menolong kita dalam hal-hal yang bersifat rohani, tetapi juga Roh Kudus dapat membantu kita dalam tugas kita, pekerjaan kita masing tiap hari. Apa yang kita perlukan, apa yang dalam ujian, dalam ulangan, kalau saudara masih kuliah, menghadapi ujian, berdoa, dan Roh Kudus sanggup mengingatkan apa yang kita sudah pelajari. Bahkan saya ingat Bapak Gembala pernah katakan, Roh Kudus pun bisa memberikan jawaban dari sesuatu yang belum pernah kita pelajari. Tidak terbatas kemampuan dari kuasa Allah. Tidak terbatas kemampuan dari Roh Kudus. Sebab itu kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti juga kalau kita membaca dalam Keluaran Musa, ya, dalam Keluaran 33 di situ dikatakan Musa sama sekali tidak berani untuk memimpin bangsa Israel tanpa Allah. Begitulah juga kiranya kita mau bersandar sepenuhnya kepada Allah. Roh Kudus pertolongan kita. Roh Kudus yang menolong kita dalam segala hal. Itulah yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang ada dalam sorga, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Setelah kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami berterima kasih Tuhan, bahwa Engkau telah kembali ke sorga dan memberikan Roh Kudus bagi kami. Roh yang mempunyai kuasa yang tidak terbatas Tuhan dalam kehidupan kami. Roh yang berkuasa untuk menolong kami. Roh yang berkuasa untuk mengangkat beban-beban kami Tuhan. Sebab itu kami sangat memerlukan kuasa itu Tuhan. Dalam hari-hari ini di mana akan bertambahnya kejahatan-kejahatan Tuhan. Tuhan, kejahatan di antara orang-orang muda. Tuhan Yesus, Kau mau tolong kami. Berikan kami kekuatan. Roh Kudus menguatkan kami. Supaya juga kami jangan sampai mengikuti arus dunia ini. Tetapi kami boleh kuat di dalam Engkau. Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk tetap bertahan. Sekalipun ada banyak daya tarik dunia yang berusaha untuk menarik kami. Daya tarik dunia yang berusaha untuk menjatuhkan kami dari iman percaya kami kepadamu. Tapi Tuhan, sekali lagi kami perlu kuasa itu. Biarlah hari-hari di mana kami akan juga nanti mengadakan doa 10 malam Tuhan. Kami mau pakai itu untuk kami mencari kepenuhan akan Roh Kudus. Itulah yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mau tolong juga kami semua dalam apa yang kami hadapi hari-hari ini. Kalau ada kekhawatiran, ada ketakutan yang melanda kehidupan kami, Tuhan, dengan apa yang ada sekarang di sekitar kami, Tuhan Kau mau tolong. Di bawah kaki Yesus adalah tempat yang
baik, adalah tempat yang membuat kami tenang. Tuhan, biarlah Engkau ajar kami untuk datang berdoa, tahu merendahkan diri kami di kaki-Mu Tuhan. Sebab dari Tuhan saja, dari Engkau saja datang pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan semua ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau menuntunku.